Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7 yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer ya. Misalnya seperti ini, kemudian contohnya seperti ini, contohnya lagi seperti ini. Mungkin kalian sering menggunakan. Yang ada lagi seperti ini dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar ya bagaimana pengertian dari perangkat keras komputer atau hardware, kemudian fungsinya. Kemudian diharapkan kalian nanti bisa untuk memahami pengertian dan juga fungsi-fungsi dari hardware itu. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk mengikuti. Perhatikan sebuah komputer ini ya. Di dalamnya ada hardware atau perangkat-perangkat keras yang tentunya fungsinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya power supply ini ya. Ini adalah untuk menghubungkan atau menyalurkan arus listrik ke dalam ke semua komponen-komponen komputer. Kemudian ada motherboard, ini ya sebuah papan untuk memasang RAM, memasang kipas ya, kipas prosesor, kemudian memasang memasang LAN card, memasang sound card dan sebagainya. Ini adalah fungsi dari motherboard, papan yang besar ini ya. Kemudian ada DVD ROM ini ya. DVD ROM ini fungsinya untuk memasukkan DVD. Nah, DVD itu digunakan untuk menyimpan data. Kemudian ada hard disk. Hard disk ini ya, hard disk ini adalah digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Oke, perhatikan juga untuk mini PC atau komputer yang kecil, komputer mini. Ini perangkat kerasnya atau hardware-nya itu hampir sama dengan yang ada di PC yang biasa itu, PC yang besar ya. Ada motherboard, tapi ukurannya lebih kecil ya, yang warna hijau ini, papan berwarna hijau. Kemudian di sini ada RAM untuk menyimpan data sementara ya, RAM-nya lebih kecil. Kemudian ada kipas prosesor, di belakangnya ada prosesor. Kemudian ini ada SSD seperti hard disk ya, untuk menyimpan data. Secara keseluruhan hampir sama dengan komputer yang besar. Ini bentuknya mini. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang hardware komputer dan fungsinya ya. Hardware itu adalah perangkat keras komputer. Tentu kalian sudah pernah melihat atau mendengar ada keyboard, ada scanner, hard disk, SSD, monitor, kemudian printer, mouse atau flash disk dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perangkat keras atau hardware komputer. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian bisa menjelaskan pengertian perangkat keras komputer, kalian bisa menjelaskan macam-macam perangkat keras komputer, dan kalian bisa menjelaskan fungsi perangkat keras komputer. Apakah kamu pernah menggunakan komputer? Kemudian bisakah kamu menyebutkan bagian-bagian yang terdapat pada komputer? Secara umum, pengertian komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Beberapa manfaat komputer yang perlu kita ketahui
ya yang perlu kamu rasakan dengan menggunakan komputer adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen yang penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting, misalnya berhubungan dengan perusahaan. Definisi komputer merupakan alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Jadi mengolah data, ya, memproses data sehingga menghasilkan output atau keluaran berupa informasi yang bermanfaat. Lalu apa saja elemen utama sebuah komputer? Tahukah kalian elemen apa saja? Elemen utama komputer itu apa saja? Ya, ada 3 elemen utama, ya. Perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan pengguna komputer atau brainware. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada. Di perangkat kerasnya harus ada, perangkat lunak harus ada, dan orang yang menggunakan komputernya itu juga harus ada supaya komputer itu bisa bekerja, gitu ya. Lalu apa saja jenis komputer yang kamu ketahui, ya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan ukurannya? Ada 7 macam, ya. Yang pertama adalah komputer portable, seperti itu, gambarnya seperti itu. Biasa digunakan untuk penelitian lapangan, gitu ya, untuk tugas-tugas komputer yang agak berat. Yang kedua, komputer desktop, diletakkan di atas meja, seperti itu. Kemudian komputer palm top, ya, ini dulu sempat populer tapi sekarang sudah jarang digunakan. Kecil seperti handphone. Kemudian tower. Nah, tower itu komputer yang bentuknya seperti itu, ya, yang casingnya berdiri seperti itu. Kemudian notebook. Nah, ini adalah laptop yang tipis, seperti laptop tapi lebih tipis. Kemudian handbook atau sub notebook. Ini lebih kecil dari notebook, ukurannya lebih kecil. Kemudian laptop, nah, seperti ini. Nah, itu adalah 7 macam jenis komputer berdasarkan bentuknya. Sekarang apakah hardware itu, ini yang belum kita pelajari hari ini, apakah hardware itu? Ya, hardware adalah komponen yang secara fisik bisa dilihat, bisa diraba, yang membentuk suatu kesatuan sehingga bisa difungsikan. Jadi, perangkat keras komputer itu bisa dilihat. Ada 5 jenis hardware, ya. Hardware itu dibagi menjadi 5. Ada input device, process device, output device, storage device, dan optional device. Peralatan input yang perlu kalian ketahui, ya, adakah yang sudah tahu peralatan input itu apa? Peralatan input atau masukan itu fungsinya untuk memasukkan data atau program dan mengirimkan data atau program tersebut ke dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Contohnya yang pertama adalah keyboard. Ini memiliki tombol yang mirip dengan mesin ketik, ya, dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Ini digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Jenisnya ada 2, sebetulnya ada 3, ya. Keyboard itu ada PS2, USB, dan ada yang wireless tanpa kabel.
Kemudian mouse. Peralatan ini berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Jenis mouse ada beberapa macam, ada yang menggunakan bola di bawahnya, ada yang optik, dan ada yang wireless tanpa kabel. Kemudian light pen, ya, ini juga termasuk alat input, digunakan untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer. Menggambarnya ini bisa melalui drawing pad, bisa juga langsung di layar yang touchscreen. Berikutnya, alat input berikutnya adalah joystick. Ini biasa digunakan untuk para gamer, ya, mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer untuk bermain game biasanya ini. Kemudian mikrofon. Ini fungsinya untuk memasukkan data berupa suara, kemudian dihubungkan ke sound card. Ya, data suara diinput ke dalam komputer. Kemudian scanner. Ini termasuk peralatan input juga. Mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Biasanya yang di-scan itu kayak ijazah misalnya, kemudian foto atau gambar lain itu bisa di-scan, kemudian filenya bisa diinputkan ke dalam komputer. Selanjutnya, apakah alat proses itu? Nah, alat atau perangkat proses merupakan komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Contoh perangkat proses ini yang pertama adalah motherboard atau mainboard. Ini berada di dalam CPU atau di dalam casing, ya. Fungsinya tempat untuk memasang atau meletakkan beberapa peralatan yang lain, misalnya RAM, prosesor, sound card, LAN card, kemudian VGA card, dan sebagainya. Berikutnya, prosesor. Ini adalah perangkat proses, ya. Sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer bisa bekerja satu dengan yang lainnya. Ini adalah otaknya komputer. Contohnya itu ada Intel dan AMD. Kemudian peralatan proses berikutnya adalah DVD ROM. Jadi kotaknya itu, bukan DVD-nya tapi kotaknya, DVD ROM. Fungsinya membaca data atau program dari media penyimpan data, misalnya CD atau DVD. Kemudian floppy disk drive atau FDD. Ini jarang sekali digunakan sekarang, ya. Dulu sempat populer pada saat disket masih banyak digunakan. Ini FDD atau floppy disk drive itu fungsinya menulis atau merekam data ke dalam disket. Berikutnya memori atau RAM. Ini juga merupakan alat proses, menyimpan data sementara atau instruksi secara sementara disimpan. Berikutnya sound card. Ini juga termasuk alat proses, perangkat keras komputer untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Sound card ada yang internal, ada yang eksternal. Contoh seperti di gambar itu, ada yang internal, ada yang eksternal. Berikutnya VGA card, kartu VGA. VGA itu video graphic adapter. Fungsinya menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Jadi ini fungsinya untuk menggambar atau
desain grafis, juga bisa untuk game, bermain game. Power supply ini juga alat proses ya, menghubungkan semua komponen komputer ke sumber daya yang ada. Alat ini membagi-bagi kebutuhan daya yang akan digunakan oleh komponen-komponen penunjang kinerja komputer. Power supply. Sekarang kita ke peralatan output atau keluaran. Fungsinya untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi. Bentuknya bisa teks, bisa gambar, atau suara. Yang pertama contohnya peralatan output adalah monitor. Peralatan untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Kemudian printer ya. Printer ini untuk mencetak data atau informasi dari komputer dicetak ke kertas ya. Jenis printer ada 3, ada yang laserjet menggunakan toner ya, bubuk, kemudian inkjet menggunakan tinta, dan ada jenis printer yang seperti di warnet atau wartel itu menggunakan pita. Kemudian speaker. Ini peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan suara. Nah, ini speaker. Bentuk lain dari speaker adalah headset atau headphone. Kemudian terakhir LCD proyektor. Ini untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer ke layar yang lebar ya, atau bisa juga ke tembok. Sekarang perangkat penyimpanan atau storage device. Jadi digunakan untuk menyimpan data. Penyimpanan ini dibutuhkan tidak hanya untuk menyimpan file, tapi juga untuk menjalankan tugas dan aplikasi. Ya, setiap file yang kita buat atau disimpan, komputer akan disimpan ke perangkat penyimpanan komputer. Setiap aplikasi yang kalian gunakan serta sistem operasi yang dijalankan komputer juga akan disimpan. Nah, contohnya yang pertama adalah hard disk. Ini alat penyimpan data. Kapasitasnya besar ya. Ada hard disk internal, ada yang eksternal. Eksternal berarti di luar komputer, kalau internal di dalam komputer atau laptop. Berikutnya SSD. Jadi ini perangkat yang berfungsi menyimpan data seperti hard disk, tapi konstruksinya seperti flash disk, tersusun dari beberapa IC. Kapasitasnya ini lebih kecil daripada hard disk, tapi ini juga bisa meningkatkan kinerja komputer. Berikutnya RAM, Random Access Memory. Ini selain sebagai perangkat proses, ini juga merupakan perangkat penyimpanan, tapi sementara. Penyimpanan data sementara. Kemudian flash disk. Ini praktis sekali, bentuknya kecil. Ini bisa menyimpan berbagai format data. Kapasitasnya juga lumayan besar. Disket, ini media penyimpanan zaman dulu yang sifatnya removable, bisa dilepas dan dipasang dengan mudah, tapi kapasitasnya ini paling kecil. Kemudian DVD, ini agak besar kapasitasnya daripada disket. Digital versatile disk, media penyimpanan yang populer. Kemudian memory card, ini selain digunakan di handphone, bisa juga digunakan di komputer untuk menyimpan data digital ya, bisa gambar digital, berkas digital, suara digital, video digital. Memory card. Kemudian yang terakhir adalah alat opsional pilihan. Nah, perangkat tambahan. Ini bisa digunakan, bisa juga tidak, tergantung kebutuhan ya. Contohnya modem untuk menghubungkan komputer dengan internet. Kemudian berikutnya TV tuner. Ini
kartu penala TV tuner card. Bisa membuat komputer itu mampu memproses sinyal televisi untuk ditampilkan di monitor. Kemudian yang terakhir adalah webcam, kamera web. Ini merupakan perangkat yang berupa sebuah kamera digital ya, untuk merekam video dihubungkan ke komputer atau laptop. Itu tadi perangkat input, proses, output, penyimpanan, dan opsional ya, sudah kalian pelajari. Sekarang soal latihan, silahkan dikerjakan. Yang pertama, apakah pengertian dari komputer? 2. Sebutkan jenis komputer berdasarkan bentuknya. 3. Apakah pengertian dari hardware? 4. Apakah pengertian dari perangkat input, proses, output, dan storage? 5. Sebutkan hardware yang ada di dalam casing komputer. Silahkan dikerjakan. Demikian tadi pembelajaran tentang hardware komputer atau perangkat keras komputer. Diharapkan kalian bisa memahami dan dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian sehingga dapat menggunakan komputer beserta hardware maupun softwarenya dengan baik dan benar. Tetap jaga prokes ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Terima kasih, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.